Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ahi dan Uti kelas 9 SMP Bodexru Putra Harapan, para calon pemimpin masa depan yang semangat dan yang Ustazah cintai karena Allah. Alhamdulillah di hari Sabtu, hari Rabu ini ya, Rabu pagi yang begitu cerah ini, Allah pertemukan kita kembali dalam keadaan sehat dan masih dalam keadaan semangat ya, berislam dan beriman ya, dan semoga selalu istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam semoga tetap tercurah kepada Nabiullah Muhammad SAW beserta segenap keluarganya, para sahabatnya, serta seluruh pengikutnya sampai akhir zaman nanti. Oke, Ahi dan Ukti, di pertemuan yang lalu kita telah belajar tentang definisi perpangkatan, kemudian bagaimana menuliskan sebuah perpangkatan, dan kita juga sudah berusaha untuk menghitung hasil perpangkatan. Untuk kali ini Ustazah ingin memberikan materi sebanyak 5 sub pembahasan tentang perpangkatan ya, yaitu tentang operasi hitung perpangkatan dengan beberapa sifat-sifatnya. Tapi sebelumnya Ustazah ingin mengingatkan kembali kepada kita semuanya ya, sebuah ayat yang berkaitan dengan perpangkatan ya di sini ya. Kemarin sudah kita bahas, Ustazah bacakan kembali tafsirnya. Barang siapa yang mengeluarkan hartanya dengan sukarela untuk mencari wajah Allah, maka Allah akan memberikan pahala dari apa yang dikeluarkannya dengan berlipat ganda, dan baginya pada hari kiamat pahala yang mulia, yaitu surga. Oke, Uti dan Ahi, untuk hari ini kita akan belajar yang pertama itu tentang perkalian pada perpangkatan. Perkalian pada perpangkatan pada dasarnya konsepnya ya sama dengan perkalian pada bilangan bulat ya, cuma nanti ada hal-hal yang penting di sini. Contohnya ya, contohnya ada bilangan 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 3, basisnya sama, pangkatnya berbeda. Maka cara mudahnya adalah kalau di sini perkalian, maka pangkatnya tinggal dijumlahkan saja menjadi 3 pangkat 2 ditambah 3. Berarti hasilnya adalah 3 pangkat 5. Atau bentuk umumnya menjadi A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah N. Ya, insya Allah mudah ya, dan kalian insya Allah bisa memahaminya. Kemudian yang kedua tentang hasil pemangkatan dari perpangkatan dengan basis yang sama. Jadi ini kayak perpangkatan susun ya, sudah dipangkatkan lagi. Nah, Ustazah langsung ke contoh saja ini biar kalian paham. Ada 3 pangkat 2, ini aja harus dikerjakan terlebih dahulu ya, dipangkatkan lagi dengan 3. Maka cara mudahnya itu tinggal dikalikan saja pangkatnya. Jadi 3 pangkat 2 dikalikan 3. Ini ada tanda titik itu kita baca dot ya, ini artinya adalah perkalian. 3 pangkat 2 dot 3 atau 3 pangkat 2 dikali 3. 2 kali 3 itu adalah 6, berarti hasilnya adalah 3 pangkat 6. Atau secara umum bisa kita tuliskan menjadi A pangkat M dipangkatkan N sama dengan A pangkat M dikali N sama dengan A pangkat MN. Ya, nanti akan Ustazah beri contoh-contoh yang lain yang insya Allah kalian akan lebih memahaminya. Untuk materi yang ketiga adalah bagaimana kalau basisnya
itu berupa perkalian, hasil perpangkatan dari suatu perkalian bilangan. Contohnya seperti ini, basisnya itu adalah 2 kali 3 dengan eksponennya itu 3. Nah ini konsepnya mirip dengan distribusi ya. Kalau di bilangan bulat itu seperti sifat distribusi. Jadi ini sama dengan 2 pangkat 3 kemudian dikali 3 pangkat 3. Bisa dijabarkan seperti ini. Nah, bentuk umumnya adalah A dikali B pangkat M sama dengan A pangkat M dikali B pangkat M. Gampang kan? Nah, sekarang kita ulangi lagi dari yang perkalian. A pangkat M dikali A pangkat N, maka hasilnya adalah A pangkat M ditambah N. Coba kalian ingat-ingat ini ya. Nah, mudah-mudahan bisa hafal. Kemudian kalau yang basisnya dalam bentuk perpangkatan kemudian dipangkatkan lagi ya, pangkat susun ya, ini sama saja dengan pangkatnya dikalikan. A pangkat M kemudian dipangkatkan N lagi sama dengan A pangkat M dikali N sama dengan A pangkat MN. Kemudian bentuk yang ketiga ada A kali B pangkat M sama dengan A pangkat M dikali B pangkat M. Bisa dipahami ya, insya Allah ya. Kita lanjut. Materi yang keempat adalah pembagian pada perpangkatan. Ini kebalikan dari yang perkalian, tapi konsepnya pada dasarnya sama. Kalau di pembagian maka pangkatnya itu jadi dikurangkan. 3 pangkat 6 dibagi 3 pangkat 4 itu sama dengan 3 pangkat 6 dikurangi 4 sama dengan 3 pangkat 2. Bentuk umumnya seperti ini. A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurangi N. Oke, bisa dipahami ya. Lanjut, ini perpangkatan pada pecahan. Ini sudah Ustazah contohkan di video pada pembahasan pekan kemarin ya. Kalau basisnya dalam bentuk pecahan, contohnya 2/3 kan sebuah pecahan ya, terus pangkat 3, maka ini sama saja dengan 2 pangkat 3 per 3 pangkat 3. Nah, seperti itu ya. Atau bentuk umumnya menjadi A per B pangkat N sama dengan A pangkat N per B pangkat N. Ya, seperti itu. Oke, selanjutnya satu lagi yaitu tentang pangkat 0. Pangkat negatif dan bentuk akarnya Ustazah lanjutkan yang akan datang. Untuk pangkat 0 ya, ini gampang sekali. Semua bilangan kalau dipangkatkan 0 maka hasilnya 1. Tapi dengan syarat A-nya itu adalah bilangan real ya. Kalian kelas 7 dan kelas 8 insya Allah sudah belajar apa itu bilangan real. Oke, sampai sini nanti kalau ada pertanyaan boleh kita lanjut di chat ya. Kita akan lebih detail lagi dalam beberapa contoh ya, biar kalian lebih mengenal lagi. Ini contoh yang pertama tentang perkalian bentuk perpangkatan. Yang nomor 1, kalau ada 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 3, maka hasilnya di sini 3 pangkat 2 kita jabarkan menjadi 3 pangkat 3 ya. Kemudian 3 pangkat 3 dijabarkan menjadi 3 kali 3 kali 3. Berarti sama aja dengan 3 pangkat 5. Ya kan, karena 3-nya ada 5 berarti 3 pangkat 5. Kemudian yang kedua, kalau ada 3 negatif 3 pangkat 2 dikali negatif 3 pangkat 3, berarti yang ini menjadi negatif 3 dikali negatif 3. Kalau yang ini negatif 3 pangkat 3 sama dengan negatif 3 dikali negatif 3 dikali negatif 3. Berarti hasilnya adalah negatif 3 pangkat 5. Ustazah ingatkan ya, kalau
basisnya dalam bentuk negatif, jangan lupa kalian beri tanda kurung. Kemudian yang ketiga contohnya dalam bentuk pecahan, ini basisnya sepertiga pangkat 2 dikali sepertiga pangkat 5. Berarti yang ini kita jabarkan terlebih dahulu menjadi sepertiga dikali sepertiga, kemudian sepertiga pangkat 5 kita tuliskan lagi menjadi sepertiga dikali sepertiga dikali sepertiga dikali sepertiga dikali sepertiga. Maka hasilnya sama aja dengan sepertiga pangkat 7. Nah, dari 3 contoh ini mengingatkan lagi di materi sebelumnya, di mana menuliskan sebuah perpangkatan yang seperti ini ya, 3 pangkat 2 menjadi 3 kali 3. Nah, sesuai dengan konsep perkalian yang sedang kita pelajari hari ini, sebenarnya kita tidak usah menuliskan penjabaran seperti ini, karena dari awal tadi kita sudah disampaikan bahwa kalau ada perkalian pangkat dengan basis yang sama seperti ini, maka tinggal pangkatnya dijumlahkan. 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 3, maka hasilnya 3 pangkat 2 ditambah 3 sama dengan 3 pangkat 5. Nah, ini hanya sebuah pembuktian saja ya, biar kalian lebih mantap. Kemudian yang kedua, negatif 3 pangkat 2 dikali negatif 3 pangkat 3 berarti sama saja dengan negatif 3 pangkat 2 ditambah 3, berarti negatif 3 pangkat 5. Begitu juga dengan yang nomor 3, berarti sepertiga pangkat 2 dikali sepertiga pangkat 5 itu sama saja dengan sepertiga pangkat 2 ditambah 5 menjadi sepertiga pangkat 7. Insya Allah bisa dipahami ya Ahi dan Uti ya. Ini materi sangat gampang ya kalau kalian memperhatikan dengan baik. Oke, kita contoh selanjutnya. Ini adalah materi yang kedua tadi, yaitu ada pangkat bersusun ya. Basisnya itu dalam bentuk pangkat 4 pangkat 2 pangkat 3 menjadi ini basisnya diulang perkalian 3 kali. 4 pangkat 2 dikali 4 pangkat 2 dikali 4 pangkat 2. Terus kita jabarkan lagi, 4 pangkat 2 itu menjadi 4 kali 4. Yang ini juga 4 kali 4, 4 pangkat 2 juga 4 kali 4. Berarti kita tuliskan, kita gabung menjadi 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 4 sebanyak 6 kali. Berarti sama saja dengan 4 pangkat 6. Bisa dipahami ya, ini kita mengulang konsep dasar yang kemarin kita pelajari. Nah, dengan adanya hasil ini, maka kita bisa menyimpulkan bahwa 4 pangkat 2 pangkat 3 itu sama saja dengan 4 pangkat 2 dikali 3 menjadi 4 pangkat 6. Sama ya dengan pembahasan yang di atas. Kemudian soal yang kedua, kalau ada 4 pangkat 3 pangkat 2, kalian bisa menebak hasilnya berapa? Nah, sebelum kalian nebak, boleh kalian nebak aja sendiri dulu, tapi Ustazah mau menjabarkan konsep dasarnya ya. Ini berarti ada 4 pangkat 3 sebagai basis dikalikan sebanyak 2 kali. Kemudian kita jabarkan lagi, yang 4 pangkat 3 menjadi 4 kali 4 kali 4, yang 4 pangkat 3 juga, maka kita gabung menjadi 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 4 sebanyak 6 kali. Hasilnya 4 pangkat 6. Sama ya ternyata ya. Ya, 4 pangkat 3 pangkat 2 itu sebenarnya sangat mudah dengan cara 4 pangkat 3 dikali 2, yaitu 4 pangkat 6. Ya, tidak memerlukan proses ini, tapi ini sedang melatih kita untuk sistematis. Oke, kita lanjutkan. Sama ya,
ini juga bilangan pokoknya adalah S pangkat 4, pangkat 2 berarti S pangkat 4 nya diulang 2 kali, kemudian kita jabarkan sama ya, kemudian digabung, maka hasilnya menjadi S pangkat 8, berasal dari S pangkat 4 dikali 2. Oke ya. Terus kita lanjutkan materi yang ketiga. Ini contoh yang materi ketiga. Ada 2 kali 3 pangkat 3, basisnya berupa perkalian. Karena 2 kali 3 nya pangkat 3, maka kita ulang 3 kali seperti ini. 2 kali 3 dikali 2 kali 3 dikali 2 kali 3, berarti 2 kali 3 kali 2 kali 3 kali 2 kali 3. Kita gabungkan dengan bilangan yang sama menjadi 2 kali 2 kali 2 dikali 3 kali 3 kali 3, menjadi 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 3. Ini adalah konsep dasarnya, sehingga kita ketemu konsep gampangnya ya, menjadi bentuk distribusi. 2 kali 3 pangkat 3 itu sama saja dengan 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 3, tinggal didistribusikan saja. Paham ya, insya Allah ya. Kemudian contoh yang kedua sama, kita ulang 2 kali 5 nya sebanyak 4 kali seperti ini, terus digabung, terus 2 nya dipisah sama 5 nya, ketemulah 2 pangkat 4 dikali 5 pangkat 4. Dengan cara mudah, 2 kali 5 pangkat 4 itu adalah 2 pangkat 4 dikali 5 pangkat 4. Nah, mudah kan? Iya, segala sesuatu kalau kita pelajari dengan sungguh-sungguh, lebih teliti, dan kita sabar, maka semuanya itu adalah mudah. Matematika itu mudah dan menyenangkan. Coba aja kalian ikuti langkah-langkah demi langkah dengan sabar, insya Allah matematika itu mudah. Oke, kita lanjutkan tentang pembagian. Nah, konsep dasar dari pembagian seperti ini. 3 pangkat 9 itu adalah 3 kali 3 sampai dengan 9 kali, sedangkan 3 pangkat 4 itu 3 dikalikan sebanyak 4 kali. Nah, kalian pernah ya belajar tentang pencoretan ya, hukum pencoretan untuk mempermudah kita. Kita bisa yang ini, yang di bawah ini 4 buah 3 kali 3 kali 3 kali 3 dicoret dengan yang atas. Nah, maka sisanya adalah tinggal 5, berarti 3 pangkat 5. Begitu juga dengan yang contoh yang kedua, sama. Pembilangnya adalah negatif 2 pangkat 6, maka kita ulang perkalian negatif 2 sampai 6 kali. Kemudian penyebutnya negatif 2 pangkat 3, maka menjadi negatif 2 dikali negatif 2 dikali negatif 2. Hasilnya adalah sama dengan kita coret semuanya, ini 3 ya. Sisanya adalah 3, negatif 2 pangkat 3. Nah, kembali ke konsep awal yang mudah. Kalau pembagian itu sebenarnya sederhana dalam menyelesaikan masalah ini atau dalam rangka mencari hasilnya itu adalah 3 pangkat 9 dibagi 3 pangkat 4 itu sama dengan 3 pangkat 9 dikurangi 4, menjadi 3 pangkat 5. Begitu juga dengan yang soal nomor 2 ini. Negatif 2 pangkat 6 dibagi negatif 2 pangkat 3 sama saja dengan negatif 2 pangkat 6 dikurangi 3, menjadi negatif 2 pangkat 3 ya. 6 dikurangi 3 adalah 3. Sampai sini merasa gampang banget ya? Iya, gampang dan sangat menyenangkan ya, kayak permainan ya, ya, Uti ya. Oke, kita lanjut. Kita akan mengamati sejarah kenapa pangkat 0 itu sama dengan 1. Nah, nih. Ada bilangan 5749. Ini materi SD kelas 3 ya.
5.749 itu sama saja dengan 5.000 ditambah 700 ditambah 40 ditambah 9. Kelas 3 SD yang sekarang itu materinya seperti ini. Nah, 5.000 ini kita ganti dalam bentuk perkalian dengan ribuan ya. 5 kali 1000, 700-nya dengan ratusan, 7 kali 100, 40-nya dengan puluhan, menjadi 4 kali 10. 9-nya itu menempati satuan sehingga 9 kali 1. Sampai sini paham? 1, 10, 100, 1000. Ini satuan, ini puluhan, ini ratusan, dan ini ribuan. Kemudian, nah seperti ini. 1000 itu dibuat dalam basis 10 menjadi 10 pangkat 3, 100 itu menjadi 10 pangkat 2, 10 itu menjadi 10 pangkat 1, sedangkan 1 itu adalah 10 pangkat 0. Coba lihat urutannya di sini 0, 1, 2, 3. Tuh ya di sini, maka 1 itu bisa dituliskan dengan 10 pangkat 0. Bisa dipahami ya, insyaallah ya. Bisa insyaallah. Oke, Ustazah contohkan yang pangkat 0 biar kalian lebih mantap dan lebih paham. Kalau ada 2 pangkat 5 dibagi 2 pangkat 5 dengan konsep pembagian, berarti 2 pangkat 5 dikurangi 5 sama dengan 2 pangkat 0 ya kan? 5 dikurangi 5 kan 0 ya kan? Berarti 2 pangkat 5 dibagi 2 pangkat 5 itu sama dengan 2 pangkat 0. Terus kita jabarkan dengan cara menuliskan perpangkatannya menjadi 2 pangkat 5 kan 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2, sedangkan 2 pangkat 5 juga, berarti 32 dibagi 32 hasilnya 1 kan. Nah berarti 2 pangkat 0 sama dengan 1. Begitu juga dengan contoh yang kedua, 4 pangkat 4 dibagi 4 pangkat 4 kan 4 pangkat 4 dikurangi 4 yaitu 4 pangkat 0. Kalau dijabarkan seperti ini menjadi 4 kali 4 kali 4 kali 4 dibagi 4 kali 4 kali 4 kali 4 sama dengan 256 dibagi 256 sama dengan 1. Berarti 4 pangkat 0 itu sama dengan 1. Tambah paham kan? Nah yang terakhir nih, contoh yang terakhir, ada 5 pangkat 3 dibagi 5 pangkat 3 sama dengan 5 pangkat 3 dikurangi 3 sama dengan 5 pangkat 0. Sama kita jabarkan seperti ini. Hasilnya 125 per 125 hasilnya 1, berarti 5 pangkat 0 sama dengan 1. Oke ya Uti ya. Alhamdulillah ya untuk pembahasan hari ini sudah kita sampaikan semuanya ya. Kurang lebih berarti ada 5 ya, ada 5 pokok bahasan ya, ada 5 materi yang sudah Ustazah sampaikan hari ini. Seperti biasa nanti kalian siapkan buku matematika kalian, baik yang dari BSE maupun dari perpustakaan. Kalian siapkan saja halaman berapa ya, kalian buka latihan selanjutnya. Kita lanjutkan kuis ya, nanti akan Ustazah jelaskan lebih lanjut. Terima kasih untuk perhatiannya, mudah-mudahan bisa dipahami dan kalian bisa melanjutkan pembahasan kita dan bisa mengulang-ulang video ini berkali-kali biar kalian lebih paham. Terima kasih untuk perhatiannya. Jazakumullah khairan katsiran, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.